Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yuliana dari Fakultas Dakwah dari Universitas PTIGI Jakarta. Sekarang saya sudah berada di Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, tepatnya di Kampung Muara Beres. Di Kelurahan Sukahati ini dan juga merupakan tempat kelahiran saya sendiri, telah terjadi perubahan mata pencaharian pokok. Dahulu, di zaman kakek saya, mata pencaharian di Kelurahan Sukahati, tepatnya di Kampung Muara Beres ini, ialah membuat kerajinan bambu. Dari bambu yang berbentuk panjang itu diolah menjadi kursi ataupun meja. Atau orang-orang di sini menyebutnya dengan bale, rosbang, atau juga bisa membuat tirai bambu atau disebut juga dengan kere. Namun, dengan berkembangnya zaman, kerajinan bambu ini perlahan hilang. Orang-orang di kampung ini tidak lagi menjadikan kerajinan bambu ini sebagai mata pencaharian pokok, dikarenakan beberapa faktor yang terjadi. Bagaimana sebenarnya perubahan sosial budaya ini terjadi? Untuk informasi yang lebih lengkap, saya akan mewawancarai warga di sini. Nah teman-teman, sekarang saya sudah berada di salah satu pengrajin bambu yang masih bertahan hingga saat ini. Nah, untuk informasi yang lebih lanjut dan lebih valid, kita akan mewawancarai salah satu pemilik kerajinan bambu ini. Tinggal di sini dari lahir sih, emang lahir di Sukahati, di Bogor. Berarti asli sini apa ya, Teh? Asli sini, orang tua asli sini juga. Sekitar 60% lah di Sukahati sini pengrajin bambu. Gitu. Berarti hampir setiap di Muara Beres ini hampir setiap rumah tuh Di kebanyakan seperti itu. Rajin dari awal ya, tapi sempat istirahat karena ada pekerjaan lain. Ini semenjak masuk COVID saya ke bambu lagi. Bambu lagi berarti Udah beberapa, hampir 4 tahun jalan ini. 4 tahun. Udah ini aja. Jadi turun temurun ya, ikut-ikut semua, jadi belajar bisa. Jadi dia akhirnya ke bambu. Karena yang termudah tuh usaha di sini dia bambu. Paling mudah. Berarti termasuk tuh. Sekarang sudah banyak berubah ya, karena yang pengrajinnya udah pindah profesi ya, makin hari semakin berkurang. Semakin berkurang. Berarti turun ya, dari 60% kira-kira turun berapa PT? Sekarang kurang lebih 40%. 40%-an. Apa itu tuh? Ya, yang merubah itu karena dia ingin cari perubahan baru, suasana baru gitu. Suasana baru. Berarti beralih pekerjaan ya? Beralih pekerjaan. Apa aja Pak Etik? Jauh ini. Misalnya ada yang kerja di pabrik ya, masuk perusahaan. Ada juga yang dia buka usaha sendiri, yang dagang. Berbisnis berarti Pak Etik ya? Bisnis. Kan yang lain ada juga yang di kantor ya. Iya. Kalau di sini kan yang di bangunan juga ada. Di PT. Ini udah lama sih ya, kalau buat ingat-ingat udah lupa gitu. Iya. Ini udah agak lama aja. Udah lama ya? Ya kalau buat di usaha ya positif negatif selalu ada ya. Tapi yang dicarinya kan positifnya aja. Ya karena dia di sini udah mau cari perubahan, makanya dia cari yang lebih baik. Gitu. Seperti saya, sebetulnya saya juga ingin mencari yang lebih baik, tapi karena saya udah profesi saya di sini, ya udah saya kembangkan aja gitu. Dikembangkan. Berarti masih bertahan PT ya dari awal adanya bambu ini sampai sekarang masih bertahan. Ada juga karena bambu kan sekarang udah nggak dari sini ya, dikirim dari jauh, dari Sukabumi, dari Campak. Jadi karena keterbatasan bambu juga. Jadi faktor kendalanya. Kendala di bambu, sama kan belinya harus banyak gitu. Sebagaimana wawancara tadi, dapat diketahui telah terjadi perubahan sosial pada mata pencaharian pokok di Kelurahan Sukahati ini.
Warga-warga di sini mulai merangkap pekerjaan lain. Perubahan ini juga terjadi karena sumber daya alam bambu mulai sulit dicari. Dahulu, bambu sangat mudah didapatkan. Dengan berjalan tidak sampai 5 km sudah menemukan kebun bambu yang luas dan melimpah. Itu pun didapatkan secara gratis atau tidak berbayar. Namun kini, tempat yang dahulu merupakan kebun bambu yang luas dan melimpah, kini telah tiada karena dibangun perumahan atau bangunan lainnya. Dan itu merupakan salah satu faktor yang menjadikan perubahan sosial pada mata pencaharian ini. Juga perkembangan pendidikan. Seiring berjalannya waktu, tentu pendidikan juga semakin baik. Dan itu juga mempengaruhi mata pencaharian di Kelurahan Sukahati ini. Mulai banyak yang menjadi pegawai negeri sipil, berbisnis, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Dahulu, sekitar 60% warga Muara Beres ini memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja sebagai pengrajin bambu. Dengan memanfaatkan sumber daya alam bambu yang tersedia, mereka membuat bambu tersebut dengan tangan kreatif mereka, merubah bambu panjang menjadi barang yang berguna, seperti kursi, meja, ataupun tirai bambu yang disebut juga dengan krek. Banyaknya pengrajin bambu di Muara Beres ini dikarenakan salah satu faktor turun-temurun. Menurut Bapak Ahmad Soleh, membuat kerajinan bambu ini adalah pekerjaan yang paling mudah dikerjakan. Juga, dahulu masih banyak bambu yang mudah didapatkan dengan cuma-cuma. Sebelum mereka menjual hasil kerajinan itu, mereka membuat kursi ataupun meja sebanyak-banyaknya. Kemudian, biasanya mereka menjual hasil kerajinan bambu ini ke kota-kota besar dengan pergi 4-7 hari untuk menjual semua barangnya. Setelah habis, baru mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Namun, berkembangnya zaman juga membuat minat pembeli kerajinan bambu ini juga berkurang. Itu pun menjadi faktor penghambat para pengrajin dalam menjual kerajinan bambu ini. Persaingan pasar yang ketat, minat pembeli yang berkurang, serta sumber daya alam yang sulit didapatkan, juga menjadi faktor mulai berkurangnya pengrajin bambu ini. Dan yang saya lihat dan saya ketahui, sudah jarang sekali para pengrajin bambu yang terlihat di Muara Beres ini. Namun begitu, masih ada beberapa warga yang mempertahankan kerajinan bambu ini dengan berbagai alasan. Salah satunya ini merupakan turun-temurun dari kakek moyang mereka. Dan juga mereka sudah terbiasa bekerja dan membuat kerajinan bambu ini dengan menjualnya kembali. Dampak perubahan mata pencaharian ini menjadikan nilai ekonomi di Kelurahan Sukahati berkembang. Anak-anak pun sudah jarang sekali yang berhenti sekolah dikarenakan kendala di biaya. Jika dahulu rata-rata pendidikan hanya selesai pada sekolah dasar, dan kini telah berubah. Namun sekarang sudah banyak warga yang menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang menengah, dan tak sedikit juga yang melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi. Dengan ekonomi yang baik, maka pendidikan serta gizi yang didapatkan warga akan jauh lebih baik juga. Dengan ekonomi yang baik, maka pendidikan serta gizi warga akan jauh lebih baik juga. Meskipun demikian, masih ada beberapa warga yang masih bekerja sebagai pengrajin bambu, tetapi sudah sangat jarang sekali ditemui. Nah teman-teman, itulah perubahan sosial dan budaya yang terjadi di Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, tepatnya di Kampung Muara Beres. Perubahan akan suatu hal pasti akan terjadi, atau mungkin dapat tergantikan dengan hal yang lain. Namun, sebagai seseorang yang mencintai budaya daerahnya, pasti akan menjaga serta melestarikan budaya peninggalan kakek dan moyangnya. Apa yang kita bisa jaga dan kita lestarikan, kita harus melakukan hal tersebut. Agar kelak anak serta cucu-cucu kita dapat merasakan juga budaya peninggalan kakek dan nenek moyangnya. Dan di balik perubahan-perubahan yang terjadi, pasti ada hikmah yang dapat kita ambil. Dan juga pastinya banyak hal positif yang kita rasakan. Apapun yang terjadi, teruslah menjadi orang baik.
Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.